4 simulasi pertama di seluruh Indonesia. Semoga simulasi dan alur pelayanan yang sudah kami buat menjadi acuan seluruh vaskes kesehatan di seluruh Indonesia untuk melakukan imunisasi vaksin COVID-19. Dilakukan cuci tangan untuk protokol kesehatan yang harus dijalankan, diukur suhunya, suhu yang maksimal adalah 37,3. Kemudian mereka diarahkan untuk duduk di tempat pendaftaran. Di tempat duduk pendaftaran itu mereka juga bisa mengisi aplikasi bila mereka belum mengisi aplikasi Peduli Lindungi, serta menyetujui bahwa mereka bisa melakukan atau setuju dilakukan imunisasi vaksin COVID. Setelah itu mereka akan dipanggil oleh meja 1, di mana meja 1 itu akan divalidasi sesuai atau tidak KTP-nya dengan registrasi yang sudah sebelumnya mereka lakukan. Setelah divalidasi datanya, mereka ke meja 2. Meja 2 ini adalah dilakukan screening, pemeriksaan vital sign, yaitu pengecekan tekanan darah dan screening penyakit komorbid. Setelah mereka lulus atau dinyatakan bisa untuk dilakukan vaksinasi, mereka menuju ke ruang 3, meja 3 untuk dilakukan vaksinasi, dan di situ kurang dari 5 menit mereka dilakukan penyuntikan. Setelah penyuntikan, mereka akan menuju ke ruangan observasi. Selama di ruangan observasi itu, mereka akan dipantau selama 30 menit, ada gejala atau tidak. Apabila ada gejala, mereka akan bisa menuju ruangan KIPI, di mana di ruangan KIPI itu sudah standby dokter yang siap untuk menangani apabila ada masalah pasca imunisasi. Simulasi ini merupakan hal yang sangat baik untuk melatih, melihat apa kekurangan dan apa yang harus dilengkapi, dan simulasi ini diharapkan akan berjalan terus-menerus. Kementerian Kesehatan beserta dari Komisi 9 selalu berharap pelatihan-pelatihan simulasi ini terus diselenggarakan untuk supaya bila nanti saatnya tiba dilakukan vaksinasi, tidak terjadi kebingungan, tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan, tetapi justru menjadi lancar. Sehingga apa yang menjadi tujuan vaksinasi ini bisa tercapai dengan baik tanpa harus terjadi kendala-kendala yang sulit. Tetapi semua bisa diatasi dengan cara melakukan simulasi-simulasi sehingga kekurangan-kekurangan yang mungkin timbul sudah bisa dilengkapi jauh-jauh hari. Pagi hari ini saya datang ke Puskesmas di Kota Bogor ini, Puskesmas Tanah Sareal di Kota Bogor, karena kemarin saya mendengar bahwa di Puskesmas ini akan diadakan simulasi untuk vaksinasi. Dan karena memang saya tinggal di sini sehingga saya mampir ke Puskesmas Tanah Sareal ini. Yang pertama mengenai vaksin terlebih dahulu. Kita berharap vaksin ini datang di akhir bulan November ini, tapi kita ingin berusaha. Tapi kalau tidak bisa berarti yang masuk ke bulan Desember. Baik itu dalam bentuk vaksin jadi maupun dalam bentuk nantinya bahan baku yang akan diolah di Bio Farma. Kemudian yang kedua, semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk dalam listnya WHO. Ini wajib. Harus masuk ke listnya WHO. Kemudian setelah vaksin masuk ke Indonesia, kita terima, itu masih ada tahapan lagi. Tidak bisa langsung disuntikkan. Masih ada tahapan lagi di BPOM. Karena kita memerlukan emergency use authorization dari sana. Sehingga tahapan itu memerlukan waktu, mungkin antara
kurang lebih 3 mingguan. Setelah mendapatkan izin dari BW POM baru kita lakukan vaksinasi. Kaidah-kaidah saintifik, kaidah-kaidah ilmiah ini juga saya sudah sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan, keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi. Kalau melihat tadi di lapangan dan melihat simulasi tadi, kita memperkirakan kita akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun atau di awal tahun. Akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan. Kita juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh tanah air. Ini yang tidak mudah. Mendistribusikan vaksin itu tidak mudah. Ini bukan barang seperti barang-barang yang lain. Memerlukan cold chain, kedinginan dengan derajat tertentu. Setiap vaksin dari produk yang berbeda memerlukan juga mode distribusi yang berbeda. Inilah yang terus kita siapkan agar nanti daerah-daerah juga segera mendapatkan vaksin dan vaksinnya juga tidak rusak. Kemudian siapa yang akan divaksin terlebih dahulu? Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan, baik itu dokter, para perawat, dan juga tenaga medis, para medis yang ada. Itu yang diberikan prioritas. Plus TNI dan Polri, kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan-pelayanan publik yang ada di depan, guru, dan kemudian tentu saja kita semuanya. Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti di depan atau di belakang? Kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, ya saya siap. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.